Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Pratiwi Hapili. Saya dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kasus derivatif dari PT Bakri and Brothers Tbk. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Bakri and Brothers Tbk merupakan salah satu perusahaan investasi dan manufaktur terbesar di Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis dengan pembiayaan dalam mata uang asing, khususnya dolar AS. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat memengaruhi kewajiban perusahaan sehingga diperlukan strategi manajemen risiko keuangan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah kontrak derivatif untuk melindungi nilai hedging terhadap risiko perubahan kurs. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Bakri and Brothers Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, manufaktur, energi, dan investasi. Perusahaan memiliki berbagai kewajiban dan transaksi yang terkait dengan mata uang asing sehingga rentan terhadap risiko nilai tukar. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Pada periode pelemahan rupiah, perusahaan menghadapi yang pertama kenaikan nilai utang dalam dolar AS, yang kedua peningkatan biaya pembayaran bunga dan pokok utang, yang ketiga risiko kerugian akibat perubahan kurs yang signifikan, yang keempat ketidakpastian terhadap arus kas perusahaan. Kondisi ini mendorong perusahaan menggunakan instrumen derivatif untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, instrumen derivatif yang digunakan. Untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar, PT Bakri and Brothers Tbk menggunakan instrumen derivatif sebagai sarana lindung nilai hedging. Instrumen yang digunakan antara lain kontrak forward dan currency swap, yang memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar atau menyesuaikan kewajiban pembayaran dalam mata uang asing. Melalui penggunaan instrumen derivatif tersebut, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian biaya yang timbul akibat perubahan kurs di masa mendatang. Selanjutnya, mekanisme hedging. Mekanisme hedging yang dilakukan PT Bakri and Brothers Tbk dimulai dengan mengidentifikasi kewajiban atau transaksi yang memiliki risiko nilai tukar. Setelah itu, perusahaan melakukan kontrak derivatif dengan lembaga keuangan untuk menetapkan nilai tukar tertentu yang akan digunakan pada waktu pembayaran di masa depan. Ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS, perusahaan tetap dapat melakukan pembayaran berdasarkan kurs yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya, dampak positif penggunaan derivatif. Penggunaan derivatif memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi kurs, yang kedua menjaga stabilitas keuangan perusahaan, yang ketiga membantu perencanaan arus kas, yang keempat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, dan yang kelima mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Selanjutnya, risiko penggunaan derivatif. Walaupun bermanfaat, derivatif juga memiliki risiko, yaitu yang pertama, risiko pasar jika prediksi kurs tidak sesuai. Yang kedua, risiko gagal bayar dari pihak lawan transaksi. Yang ketiga, biaya kontrak derivatif yang cukup besar. Yang keempat, risiko kompleksitas pengelolaan instrumen keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, analisis kasus. Kasus PT Bakri and Brothers menunjukkan bahwa derivatif berfungsi sebagai alat mitigasi risiko keuangan. Penggunaan kontrak hedging membantu perusahaan menghadapi ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Strategi ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki utang atau transaksi internasional dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kasus PT Bakri and Brothers Tbk
menunjukkan bahwa instrumen derivatif memiliki peran penting dalam manajemen risiko keuangan perusahaan. Penggunaan derivatif sebagai alat lindung nilai membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing, terutama karena perusahaan memiliki kewajiban dalam dolar AS. Melalui strategi hedging, perusahaan dapat menjaga stabilitas arus kas, meningkatkan kapasitas dalam perencanaan keuangan, serta memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar yang berfluktuasi. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kasus derivatif PT Bakri & Brothers Tbk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.